Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan secara singkat namun utuh mengenai latar belakang dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU. Nahdlatul Ulama tidak lahir secara tiba-tiba. NU hadir sebagai jawaban atas kegelisahan keagamaan, sosial, dan politik umat Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awal abad ke-20, untuk memahami NU kita harus melihat konteks zamannya. Kemudian memasuki tahun 20, pada tahun sekitar 1920-an, dunia Islam itu mengalami kegoncangan hebat. Di Timur Tengah berkembang gerakan Puritan Wahabi. Yang Puritan Wahabi ini yang menyerukan pemurnian Islam dengan menolak praktek-praktek seperti contoh ziarah kubur, tawasul, tahlilan, dan tasawuf. Semua praktek tersebut dianggap sebagai bid'ah. Kemudian gerakan ini mengklaim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, seolah-olah praktik Islam yang hidup di tengah masyarakat selama berabad-abad itu telah menyimpang. Nah, pandangan ini kemudian menyebar hingga ke Indonesia dan memicu perdebatan sengit di kalangan umat Islam. Di Indonesia sendiri terjadi ketegangan antara kelompok Islam modernis dan kelompok Islam tradisionalis, khususnya di kalangan pondok pesantren. Nah, situasi inilah yang menjadi latar belakang ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama. Kemudian sikap Kiai Hasyim Asy'ari selaku pendiri pesantren Tebu Ireng memiliki posisi yang tegas. Beliau menolak ekstremisme Wahabi tetapi juga tidak sepakat dengan pembaruan ala Muhammad Abduh yang ingin melepaskan umat Islam dari keterikatan madhab dan tasawuf. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ini memilih jalan Islam moderat yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ajaran tersebut mengikuti 4 madhab dan tetap mengamalkan tasawuf sebagai dimensi spiritual Islam. Sikap inilah yang kemudian diwariskan kepada para santrinya termasuk Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian bagaimana sih peran Kiai Haji Wahab Hasbullah? Nah, peran Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan tokoh kunci dalam proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Setelah beliau kembali dari Mekah, beliau aktif berdiskusi dan berdebat dengan tokoh-tokoh Islam Puritan termasuk Hasan yang kemudian bergabung dengan Persis. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah ini menyadari bahwa kalangan pesantren membutuhkan wadah organisasi sendiri. Tanpa organisasi, suara ulama tradisional akan selalu terpinggirkan baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun Kiai Haji Wahab tidak berani melangkah tanpa restu gurunya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian situasi semakin genting ketika pada tahun 1924 Khilafah Turki Utsmani dihapus dan tanah suci Mekah dikuasai oleh Ibnu Saud yang berhaluan Wahabi. Nah, beredar kabar bahwa pemerintah Saudi melarang praktik bermadhab, menghancurkan makam dan situs sejarah Islam, serta membatasi praktik keagamaan tradisional. Hal ini menimbulkan kegelisahan besar di kalangan ulama pesantren Indonesia. Untuk merespons situasi tersebut, dibentuklah Central Committee Khilafat atau CCC yang dimana itu melibatkan berbagai organisasi Islam. Namun dalam berbagai kongres Islam, aspirasi ulama tradisionalis justru sering diabaikan. Nah, delegasi yang dikirim ke Mekah pun tidak memperjuangkan kebebasan bermadhab secara serius. Akhirnya Kiai Haji Wahab memutuskan bahwa ulama pesantren harus memiliki kendaraan sendiri. Disinilah kemudian muncul dimensi spiritual berdirinya Nahdlatul Ulama.
Nah, Kiai Haji Khalil Bangkalan, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengutus muridnya yang bernama As'ad Syamsul Arifin untuk membawa tongkat dan tasbih kepada Kiai Haji Hasyim. Nah, kemudian tongkat ini melambangkan kepemimpinan dan tasbih melambangkan ibadah. Isyarat ini bermakna sebagai restu spiritual untuk mendirikan organisasi ulama. Restu inilah yang akhirnya memantapkan tekad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian berdirinya Nahdlatul Ulama ini pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Para ulama pesantren berkumpul di Surabaya. Tokoh-tokoh penting yang hadir ialah antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Asnawi Kudus, dan ulama-ulama besar yang lain. Dalam pertemuan tersebut disepakati berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih sebagai Rais Akbar dan NU resmi menjadi wadah perjuangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tujuan daripada didirikannya Nahdlatul Ulama ialah yang pertama untuk menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, untuk melindungi kebebasan bermadhab, mengayomi umat Islam dari paham ekstrim, kemudian juga menjaga tradisi pesantren. Dalam perkembangannya, Nahdlatul Ulama berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan umat, dan pembangunan bangsa. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Nahdlatul Ulama lahir bukan hanya untuk sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai penjaga keseimbangan Islam antara tradisi dan pembaruan. Prinsip NU dirangkum dalam satu kaidah yang sangat terkenal, yakni al-muhafadzah ala al-qadim as-shalih wa al-akhdu bil al-jadid al-aslah, menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.